Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Aprilia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah, ya kan. Nah, para pemuda di Indonesia di berbagai wilayah mulai membentuk perkumpulan untuk menentang penjajah. Nah, perkumpulan pemuda ini membawa nama daerah asalnya. Beberapa kumpulan pemuda atau sering disebut organisasi pemuda yang ada di Nusantara, yaitu Jong Jawa, Jong Java, Jong Sumatran Bon, dan Jong Ambon. Nah, Sumpah Pemuda lahir berawal dari semangat kebangsaan para pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum lahirnya peringatan Sumpah Pemuda, dilakukan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali, yaitu Kongres pertama dan kedua. Kongres pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, dan Kongres yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, Kongres Pemuda yang pertama ini telah muncul kesadaran dan kepahaman tentang perlunya bahasa persatuan. Nah, saat kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang pilihannya antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Setelah dipilih satu di antara dua bahasa itu, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada akhir Kongres Pemuda 1 sudah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hanya pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar ikrar pemuda yang mengakui bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari Kongres Pemuda kedua. Dengan demikian dapat dikatakan Kongres Pemuda 1 pertama telah melahirkan keputusan yang mendasarkan, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya. Nah, perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenarnya datang dari M. Tabrani. Semula Muhammad Yamin agak keberatan, namun setelah berdiskusi dengan Sanusi, Pane, dan Adi Negoro, maka disepakati yang diusulkan sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya terkait dengan ciri-ciri karakter bangsa kita yang beragam. Makanya diperkaya dengan bahasa-bahasa lain, tidak dengan Melayu Tok seperti itu. Pada saat Kongres Pemuda II, yang diundang dalam kongres ini ialah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak hadir beberapa tokoh pemuda. Nah, kongres ini juga dihadiri wakilan dari Volksraad dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan hadir lebih dari 750 orang. Nah, Kongres Pemuda ini dilaksanakan dalam 3 tahap sidang, yaitu yang pertama, sidang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 malam bertempat di Gedung Katolik. Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Pembukaan ini juga dibacakan amat tertulis dari Insinyur Soekarno, amat tertulis dari pengurus perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Sementara itu, dalam pidato pembukaan menyerukan tentang pentingnya Indonesia bersatu. Dalam sidang, Muhammad Yamin memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dalam ceramahnya itu, Yamin menegaskan ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, sidang yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, berlangsung pukul 8 sampai jam 12. Nah, rapat ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober telah digelorakan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting. Artinya, bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya dengan cara nyata menunjukkan identitas keindonesiaannya. Indonesia merdeka sebagai tujuan para pemuda. Nah, Sumpah Pemuda sebagai klimak agenda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober dengan dikatakannya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang merupakan
peristiwa dan sangat penting melalui historis monumental dalam dinamika perjuangan bangsa menuju cita-cita persatuan Indonesia. Terakhir, Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam jalan menuju cita-cita Indonesia yang merdeka dan menilai persatuan, jati diri, semangat dan kebangsaan, dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting. Artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya yang secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka sebagai tujuan utama. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.